Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Murdianti, jurusan Pendidikan Fisika. Di sini saya akan menjelaskan materi mata kuliah Fisika Statistik tentang statistik Maxwell-Boltzmann. Nah, di sini yang akan saya jelaskan yaitu bagaimana cara menentukan fungsi distribusi Maxwell-Boltzmann. Nah, sebelum kita masuk, di sini kita perlu ketahui persamaan atau perumusan konfigurasinya bagaimana. Nah, di sini kita dapat lihat W sama dengan N faktorial per NI faktorial dikali G pangkat NI. Nah, di sini kita dapat turunkan W sama dengan N faktorial per N1 faktorial dikali N2 faktorial dikali N3 faktorial dan seterusnya, dikali dengan G1 pangkat N1 dikali G2 pangkat N2 dikali G3 pangkat N3. Nah, ini kita kasih masuk menjadi persamaan 1. Nah, pada persamaan 1 ini kita logaritma naturalkan menjadi ln W sama dengan ln NI dikurang, karena ini pembagian, menjadi ln N1 faktorial ditambah ln N2 faktorial ditambah ln N3 faktorial ditambah seterusnya. Dan ini perkalian menjadi tandanya yaitu tanda tambah N1 ln G1 ditambah N2 ln G2 ditambah ln N3 ln G3 ditambah seterusnya. Nah, di sini kita dapat turunkan menjadi ln W sama dengan ln N faktorial dikurang, karena ini perjumlahan, jadi sigma ln NI faktorial ditambah sigma NI ln GI. Nah, ini kita kasih masuk menjadi persamaan 2. Oke, selanjutnya dengan persamaan 2 tadi ada beberapa hal yang perlu kita ubah dengan menggunakan rumus Stirling. Nah, di mana ln N faktorial sama dengan N ln N dikurang N plus 1. Di mana N ini merupakan jumlah yang sangat besar sehingga nilai 1 ini dapat diabaikan, menjadi ln N faktorial sama dengan N ln N dikurang N. Sama halnya dengan ln NI faktorial sama dengan NI ln NI dikurang NI. Nah, ini kita bisa sebut sebagai persamaan 3. Lanjut. Nah, tadi pada persamaan 3 kita substitusikan dengan persamaan 2, yaitu menjadi di mana tadi ln N faktorial itu N ln N min N, dan ln NI faktorial yaitu NI ln NI dikurang NI. Jadi kita dapat masukkan di mana ln W sama dengan N ln N dikurang N dikurang sigma NI ln NI dikurang NI ditambah sigma NI ln GI. Nah, dapat diturunkan ln W sama dengan N ln N dikurang N dikurang, kita kasih keluar dalam kurung ini, sigma NI ln NI ditambah, nah ini NI nya kita keluarkan, sigma NI ditambah sigma NI ln GI. Nah, selanjutnya karena sigma NI ini sama dengan N1 ditambah N2 ditambah N3 ditambah dan seterusnya sama dengan N, maka N ini kita dapat tuliskan menjadi ln W sama dengan N ln N dikurang N ini menjadi sigma NI dikurang sigma N ln NI ditambah sigma NI ditambah sigma NI ln GI. Nah, di mana sigma NI ini kita dapat tiadakan menjadi ln W sama dengan N ln N min sigma NI ln NI ditambah sigma NI ln GI. Nah, ini kita jadikan menjadi persamaan 4.
Nah, karena len W ini merupakan nilai maksimum suatu peluang, maka dapat kita tuliskan menjadi len W maksimum sama dengan N len N dikurang sigma NI len NI ditambah sigma NI len GI. Nah, ini kita kasih masuk menjadi persamaan 5. Ini selanjutnya yaitu, nah karena tadi len W merupakan nilai maksimum dari suatu peluang, maka pada persamaan 5 itu kita dapat turunkan ke fungsi NI. Nah, di mana D len W max diturunkan terhadap DNI sama dengan 0, maka kita dapat tuliskan D dalam kurung len W max sama dengan N len N dikurang sigma D dalam kurung N len NI tutup kurung ditambah sigma D dalam kurung NI len GI. Nah, di mana N len N ini merupakan nilai konstan, jadi nilainya itu sama dengan 0, sehingga dapat dituliskan D sama dengan len W maksimum sama dengan 0 dikurang sigma len NI DNI. Nah, dalam kurung ini kita turunkan menjadi sigma len NI DNI ditambah, nah len NI ini kita turunkan menjadi NI dikali 1 per NI DNI ditambah sigma len GI DNI. Oke, selanjutnya, nah karena D len W per DNI itu sama dengan nilainya 0, maka dapat dituliskan sama dengan min sigma len NI DNI dikurang, ini hasilnya 1, jadinya 1 dikurang 1 sigma DNI ditambah sigma len GI DNI. Nah, karena sigma DNI ini sama dengan D sigma NI, di mana sigma NI itu sendiri sama dengan N, dan N itu ya adalah nilai konstan yang nilainya sama dengan 0, sehingga dapat dituliskan min sigma len NI ditambah sigma len GI DNI. Nah, ini kita dapat masukkan menjadi persamaan 6. Oke, selanjutnya perlu kita ketahui dan ada catatan yang perlu kita ketahui, yaitu di mana tadi kita telah tentukan bahwa sigma NI sama dengan NI N1 ditambah N2 ditambah N3 ditambah seterusnya sama dengan N. Nah, jika kita kita kalikan dengan fungsi energi, maka menjadi sigma EI dikali NI sama dengan E1 dikali N1 ditambah E2 dikali N2 ditambah E3 ditambah dikali N3 ditambah seterusnya sama dengan E. Nah, di mana E ini merupakan energi total, karena EI ini jumlah molekul dan N ini merupakan jumlah partikel. Jika ditotal secara keseluruhan, maka didapat hasilnya yaitu energi total. Nah, ini kita masukkan menjadi persamaan 8. Nah, pada persamaan 7 tadi, kita diferensialkan menjadi sigma DNI itu sama dengan 0, dan persamaan 8 kita diferensialkan menjadi sigma EI DNI sama dengan 0. Itu kita jadikan persamaan 9 dan 10. Nah, langkah selanjutnya yaitu pada persamaan 9 itu kita kalikan dengan min alfa, dan pada persamaan 10 kita kalikan dengan min beta, sehingga didapat hasilnya yaitu min sigma alfa DNI sama dengan 0, yaitu persamaan 11, dan min sigma beta EI DNI sama dengan 0, itu menjadi persamaan 12.
Oke, selanjutnya yaitu kita pada persamaan 11, 12 tadi kita jumlahkan dengan persamaan 5. Nah, dimana kita dapat tuliskan yaitu min sigma alfa DNI sama dengan 0 ditambah dengan min sigma beta EI DNI sama dengan 0 ditambah dengan persamaan 5 tadi yaitu min sigma ln NI DNI ditambah sigma ln GI DNI sama dengan 0. Nah, ini dapat didapatkan hasilnya yaitu min sigma ln NI DNI ditambah min ln GI DNI dikurang sigma alfa DNI min sigma beta EI DNI sama dengan 0. Nah, di sini kita dapat keluarkan DNI-nya yaitu menjadi sigma min ln NI ditambah ln GI dikurang alfa dikurang beta EI tutup kurung dikali DNI sama dengan 0. Selanjutnya yaitu sigma dengan D ini kita dapat tiadakan menjadi min ln NI ditambah ln GI dikurang alfa dikurang beta EI sama dengan 0. Nah, di sini kita kalikan dengan min menjadi ln NI dikurang ln GI ditambah alfa ditambah beta EI sama dengan 0. Nah, di sini kita pindah ruaskan alfa dengan betanya menjadi ln NI dikurang ln GI sama dengan min alfa dikurang beta EI, di mana ln NI ini dikurang ln GI menjadi ln NI per GI sama dengan min alfa dikurang beta EI. Nah, ini kita kasih masuk. Nah, selanjutnya pada persamaan 13 itu kita nyatakan ke dalam bentuk eksponensial. Maka NI per GI sama dengan eksponensial pangkat min alfa dikurang beta EI. Nah, di sini kita dapat tuliskan NI sama dengan GI dikali eksponensial pangkat min alfa dikurang beta EI. Nah, di mana eksponensial pangkat alfa ini merupakan A sama dengan A, yaitu nilai konstan, maka dapat dituliskan NI sama dengan GI A dikali eksponensial min beta EI. Nah, ini kita sebut sebagai fungsi distribusi Maxwell-Boltzmann. Nah, langkah selanjutnya yaitu NI sama dengan GI dikali E pangkat eksponensial beta EI. Nah, di mana beta ini sama dengan 1 per KT. Maka dapat disimpulkan NI sama dengan GI dikali A dikali eksponensial pangkat min EI per KT. Nah, ini kita dapat lihat bahwa A dikali eksponensial pangkat EI per KT ini merupakan fungsi statistik Maxwell-Boltzmann. Nah, selanjutnya cukup sekian materi yang dapat saya jelaskan dalam menentukan fungsi distribusi Maxwell-Boltzmann. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.